tentang eksponen logaritma. Kita akan bahas tentang eksponen logaritma. Yang penting itu adalah kita sudah harus familiar tentang sifat-sifatnya dulu ya. Jadi jangan sampai kita masih awam tentang sifat-sifat eksponen dan logaritma. Masalah aturan-aturan dalam persamaan dan perbiasamaan ini sebenarnya nggak terlalu sering dikeluarkan di soal-soal ujian. Yang sering itu yang di sini, di sifat-sifatnya, gitu ya. Terus yang logaritma juga bisa kita lihat di sini sifat-sifatnya ada banyak, ada 9. Nah, kita coba lihat dulu yang pertama sedikit aja. Oke. Yang pertama bahwa a pangkat 0 itu adalah 1. A pangkat 1 itu adalah a. Nah, kalau pangkatnya itu negatif, maka kita bisa positifkan dia dengan cara membuatnya menjadi pecahan, begitu. Nah, jadi ini tuh cara untuk membalikan membalikan pangkat. Jadi kalau misalkan pangkatnya ditukar dari pembilang menjadi penyebut, maka nanti pangkatnya harus berubah tanda dari positif jadi negatif atau sebaliknya, gitu ya. Yang berikutnya, kalau suatu perkalian dipangkatkan dengan n itu sama saja dengan memangkatkan n pada masing-masing pengalinya. Jadi kalau a dikali b dipangkatkan n, yaitu berarti a pangkat n dikali b pangkat n. Oke, itu yang kalau dua pengalian. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan basisnya sama? Basis itu adalah si bilangan eksponennya ya. Kalau bilangannya itu kita kalikan, maka pangkatnya kita tambahkan. Kalau bilangannya kita bagi, pangkatnya kita kurangkan. Oke ya, ingat ya. Kalau kali tambah, bagi, kurang. Sebaliknya, kalau dipangkatkan, maka dia dikali. Tetapi kalau dia diakarkan, maka dia dibagi. Oke, itu udah harus khatam. Paham ya? Next, kita akan lihat ya, logaritma. Nah, logaritma. A log 1 itu 0. A log 1. Terus kalau A log A itu 1. A log B ini sama seperti dengannya eksponen. Kalau kita membuat dia menjadi pecahan, maka basis dan numerusnya harus kita tukar. Jadi A log B itu sama dengan 1 per B log A. Kemudian A ketika dipangkatkan dengan A log B, perhatikan bahwa di sini syaratnya harus sama ya, nih. Si A-nya gitu. Jadi di sini A, di sini A. Kalau sudah sama, maka hasilnya itu yang si dalamnya, yaitu si B, begitu. Ya. 2 dipangkatkan 2 log 3 ya 3. Nah, itu maksudnya. Gitu ya. Tapi kalau di sini 2, tapi ini 4, itu nggak bisa. Oke. Nah, berikutnya kalau misalkan masing-masing di basis dan numerus mempunyai pangkat, maka itu bisa kita sederhanakan menjadi M per M dikalikan A log B. Oke. Selanjutnya, A log B itu bisa kita uraikan menjadi pembagian dua buah logaritma. A log B sama dengan log B dibagi log A dengan masing-masing basisnya itu bebas. Tapi harus sama. Jadi atasnya P log B, bawahnya P log A. P-nya ini mengikuti syarat basis ya, bahwa P itu adalah sembarang bilangan yang bukan 0, bukan 1, dan harus positif. Jadi kita bisa uraikan, gitu. Uraikan A log B menjadi pembagian dua buah logaritma. Selanjutnya kalau misalkan ada melibatkan dua buah faktor, kalau A log BC, kalau dia dikali maka dia ditambah, diuraikannya. Kalau dia dibagi maka jadi kurang. Kalau dia dikali itu syaratnya yang berdekatan harus sama, B ini B, maka kita bisa abaikan sehingga menjadi A log C. A apa yang depan, apa yang belakang C.
Jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, cukup. Berikutnya kita akan coba latihan aja. Kita bareng-bareng ke depan. Latihan 5.1 kalian bisa buka masing-masing. Kita akan coba cek latihan paket 5.1 nomor 3. Oke, kita akan kerjakan dari soal nomor 3 dulu ya. Oke. 3 ini adalah suatu persamaan yang melibatkan eksponen dan bentuknya itu seperti ini. 2 pangkat X per 4 pangkat X plus 2 sama dengan 16 dikali 4 pangkat X. Nah, jadi dalam soal ini bilangannya itu kan bilangan eksponen semua. Perbedaannya adalah, bukan perbedaan, persamaannya adalah semua bilangan berpangkat itu mempunyai basis yang sama, ya kan? Kita bisa menyatakan mereka semua dalam basis berapa? Basis 2. Jadi 2, 4, dan 16 itu kan merupakan eksponensial dari 2. Nah, karena bisa seperti itu, maka kita harus sederhanakan pangkatnya menurut basis 2 itu. Jadi, sekarang kita harus uraikan yang bukan 2-nya menjadi 2. Kita dapatkan 2 pangkat X per 2 pangkat 2, ini X plus 2, 2 pangkat 4, 2 pangkat 2 X. Ini saya dia step by step ya. Nah, sekarang kita apply dengan aturan logaritma aturan eksponen. Kalau dia dipangkatkan, pangkatnya dikali. Kita punya 2 pangkat 2x tambah 4. Kalau dipangkatkan, pangkatnya dikali. Sekarang kalau dia dibagi, maka pangkatnya dikurang menjadi x 4. Kalau bilangannya dikali, pangkatnya ditambah. Karena basisnya sudah sama, logika saja kalau bawahnya sudah sama, atasnya mau tidak mau juga harus sama. Jadi secara teknis tidak ada aturan coret-mencoret. Tidak berarti 2 2-nya dicoret, nggak bisa dicoret. Kita hanya sebab akibat. Karena ini, maka akibatnya adalah ini. Begitu ya, itu adalah sebab akibat. Jadi sebenarnya kalau guru-guru ngajar yang dicoret, sebenarnya nggak dicoret, nggak bisa dicoret karena coret itu berarti membagi. Sederhanakan, berarti kita dapatkan min 8 adalah 3x, so the answer is negatif 8 per 3. Ada pertanyaan? Silakan. Any question, please? Sudah bisa? Oke. Sekarang menurut soal nomor 3, kalian kerjakan soal nomor 5. Ya, itu soal mirip. Oke. Nomor 5 ya. 2 pangkat X kuadrat dikali 4 pangkat min 2X sama dengan 1/8. Saya beri waktu 5 menit. Only 5 menit. 1 menit sebenarnya cukup. 1 menit itu cukup loh. Kemudian soal nomor 5 ya. Kalau udah dapat jawabannya langsung chat di Zoom aja. Pak, saya jawabannya langsung A, B, C, D gitu aja. A langsung ya. Chat aja di Zoom. Tell me immediately after you find the answer. Caranya sama.
Oke, udah ada yang jawab. Mantap. Oke, siapa aja nih? Coba saya lihat ya. Zaki, Anissa, Johannes, Abra, Amira, Shannon, Eca. Ada belum? Betul ya? Bita, oke. Udah paham kalian? Moira udah? Aldi mana? Moira oke. Kevin, Aldi, Anindya belum. Jadi jawabannya adalah 2. Bisa? Kalau udah berarti kita skip ya. Udah bisa kan? Nah, jadi udah ngerti caranya. Jadi goalsnya adalah pertama, bukan masalah cara kerjain, bukan masalah menulisnya ya. Yang kamu highlight itu adalah ini saya kasih apa namanya insight. Jadi kalau dapat soal kayak gini, kita lihat apakah ada hubungan antara bilangan-bilangan eksponen itu. Ternyata ada. Kalau ada, maka mereka semua kita ubah menjadi eksponensial yang sama dengan cara uraikan. Berikutnya setelah kamu uraikan, maka step berikutnya itu hanya sekedar menyederhanakan aja menggunakan aturan eksponen dan logaritma kan. Logaritma juga sama ya. Setelah itu step berikutnya abaikan basisnya, ambil eksponennya. Ngerti ya? Oke. Sekarang kita lihat soal nomor 4. Yang 5 dan ya. Nomor 4. 5 pangkat 2x tambah 1, 10 pangkat 2x kurang 1. Apa perbedaan soal nomor 4 dan 2 soal sebelumnya? Ada yang bisa argumen? Silakan. Give me your opinion. Apa bedanya? Ini udah saya kasih hint-nya bahwa soal yang nomor 5 ini berbeda loh dengan soal yang nomor 4 itu. Kira-kira apa sih bedanya? Yang tahu? Silakan. Apa bedanya? Eca? Gimana, Ca? Ya kalian mikir aja loh. Kalau soal nomor 5 kita kerjakan dengan style yang sama seperti soal nomor 2 sama 3, jangan enggak? Gitu aja. Kenapa enggak? Nah itu maka itu jawabannya. Itu pertanyaan saya. Kenapa ini berbeda? Karena nggak bisa dibikin dasar yang karena apa? Dasarnya nggak sama. Karena 5 dan 10 apa tuh? 5 dan 10 kenapa? Karena 5 dan 10 itu bukanlah bilangan berpangkat yang sama. Ngerti? Jadi emang berbeda kan stylenya kan? Nomor 2 sama 3, nomor 3 sama 5 kan sama tipenya. Nomor 4 tuh beda. Nah, apakah berarti soal nomor 4 nggak bisa dikerjain? Ya enggak juga. Kita ingin mencari apa sih sekarang? Kalian jangan mikirkan cara, nggak usah dulu mikirin cara. Kita pikirkan goals. Kita tuh ingin cari apa? Oh, saya ingin mencari X. Ingat ya, saya ingin mencari nilai X. Soal nomor 3 dan 5, kita bisa menentukan nilai X-nya dengan cara apa? Dari sini,
kita langsung abaikan. Ingat, kita abaikan. Kenapa? Karena ada sebab akibat. Kalau bawahnya sama, maka atasnya harusnya sama. Sehingga dengan bawahnya sama, kita ignore, ambil atasnya. Oh, langsung seolah-olah pangkatnya itu turun. Paham? Seolah-olah. Padahal nggak turun. Karena kita mengabaikan itu. Akibatnya ini. Nah, tapi ini nggak bisa kita abaikan. Karena 5 sama 10 bukanlah eksponensial yang sama. Bahkan 10 dan 5 tidak bisa dinyatakan ke bentuk yang satu sama lain. 5 nggak bisa diubah ke 10, 10 nggak bisa diubah ke 5. Jadi caranya, biar kalau ini kan pangkatnya turun karena kita coret ya, atau kita abaikan, atau seolah hubungannya akan bersama. Ini supaya pangkatnya turun, nah, baru kau mikir caranya. Mikir caranya. Gimana caranya biar pangkatnya bisa turun ke bawah? Pakai apa? Yang kanan itu 1, Pak. Dijadiin 1. Terus 1 apa? 5 pangkat 2x ditambah 1 per 10 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Oke, terus? Terus nanti dibawa ke atas. Ya, dengan diubah ke gini. Terus gimana? Apa yang bisa kita mainkan di sini? Karena ini kan eksponennya beda kan? 10-nya dijadiin 2 kali 5. 2 kali 5. Berarti nanti berubah jadi ini. 2, 5. Ini bisa. Tetap aja dia ada 5 dan 2. Bisa? Itu? Kalau itu diuraikan, dicoba ya. 5 pangkat sekarang gitu aja. Jadi ini stylenya nggak sama seperti itu. Kita uraikan one by one. 5 2x plus 1 dibagi aja. Ini jadi 2 pangkat 2x min 1 5 2x min 1. Karena sifatnya gitu kan? Yang pengali itu kan? Karena 10 itu 2 kali 5. 5-nya bisa kita sederhanakan. Berarti atau pakai tulisannya seperti yang tadi itu aja biar lebih paham ya. Berarti 5 pangkat 2x plus 1 per 2 2x min 1 5 2x min 1. Terus apa? Ini ya dikurang bisa. Jadi berapa itu? 5 pangkat 2. Pangkat 2. Kalau gitu kita mau cari x naikin lagi aja. Jadi sebenarnya nggak penting kan? Nggak maksudnya nggak perlu diturunkan gitu. Jadi kita punya 25 2 pangkat 2x min 1. Gimana biar pangkatnya turun? Berarti lihat pilihan gandanya. Di situ ada apa? Ada 2 log. Kalau misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 8, kalau saya ubah ke bentuk logaritma, berapa log berapa sama dengan berapa? 2 log 8 sama dengan 3. Berarti ini kan bisa diubah ke bentuk logaritma dong. Kamu lihat, si 3 yang di posisi eksponen menjadi di posisi di bawah, betul? Ya kan? Itu goalsnya. Berarti ini kalau mau pakai ini berapa log berapa kalau gitu? Dengan contoh yang ini. Anyone? 2 log 25. 2x min 1 sama dengan 2 log 25. Sekarang kalian rapikan.
Saya beri waktu. Jawabannya apa? X-nya berapa? Dengan udah jawabannya gitu ya. Berapa X-nya? Langsung kasih tahu pilihannya berapa ya. Jawabannya di chat aja. Oke, Anissa, Jaki, Olivia. Jadi udah harus apa istilahnya haktam ya. Oke, yang belum silakan. Udah betul, yang udah menjawab betul semua. Yang belum menjawab silakan. Oke, menindaklanjuti soal nomor 4, saya berikan soal tambahan. Ini latihan. Cari solusinya. Ini kebetulan 10 dan 5 bisa kita ubah 10 itu bisa diubah ke 2 kali 5. Kalau nggak bisa, gimana caranya? Coba ya. Nah, cari X-nya berapa? Kalau kayak gitu. 2 pangkat 2X min 1, 3 pangkat X tambah 2. Oke, yang ini sudah betul ya, jawabannya B. Tinggal kita rapikan aja. Nah, bisa 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 3 pangkat X tambah 2. Turunkan pangkatnya dengan cara memberikan logaritma pada kedua ruas. Itu tipsnya. Kasih log aja ya, dua-duanya kasih log. Soalnya ini nggak bisa diuraikan nih.
Yang bisa? Kasih log ya. Log. Nah, gitu. Berarti kan nanti pangkatnya turun, terus pakai distribusi kali pelangi, kumpulkan yang ada X-nya. Gitu ya. Kumpulkan X-nya, yang nggak ada X di sebelah kanan. Nanti ibaratnya kayak gini loh. Kayak X kan 2X kurang 1 dikali log 2 sama dengan X terus 2 kali log 3. Nah, yang kali pelangi itu kan, nanti yang ada X-nya kamu kumpulkan ke sebelah kiri, yang tidak ada X-nya ke sebelah kanan. Itu. Nah, diutak-atik lagi, gitu ya. Jawabannya 1, 2. Bukan 1, maksudnya ada 1, 2 X. Nggak usah dikirim jawabannya, nanti akan saya jawab. Sampai 25. 17.25 saya kasih 4 menit lagi. Atau 3 menit lah, nggak usah lama-lama. Nah, hari itu ya, tentunya 2X min 1, log 2, X plus 2, log 3. Berarti 2X log 2 kurang log 2, X log 3, tambah 2 log 3. Pindahkan, kita punya 2X log 2 tambah X log 3 sama dengan log 2 ditambah 2 log 3. Nah, samakan alat kumpulkan X-nya. X dikalikan 2 log 2. Dikurangi, Pak. Mana? X log 3-nya minus. Yaitu bawah. Oke. Ini log 2 tambah log 3. Nah, udah sama kayak gini, kita sederhanain dulu aja. Jadi pangkat jadi bentuknya tunggal ya. Berarti ini kan X dikalikan log 4 kurang log 3 loh. Ini juga sama, log 2 ditambah log 18.
Jadi kita punya X dikalikan log 4/3, ini adalah log 36. Jadi kita punya X-nya adalah log 36 per log 4/3. Dan ini akan sama saja dengan 4/3 log 36. Begitu. Ada pertanyaan? Jadi ini benar-benar kita apply sifat logaritmanya aja. Jadi kalau ketemu soal web itu jangan bingung ya. Jadi ada solusinya dengan cara memberikan logaritma pada kedua ruas. Itu tipsnya. Oke. Untuk yang jawaban di bawah ini tinggal disesuaikan aja sama pilihan ganda kalau soalnya pendek. Karena biasanya ya ini kan versi saya kan, sepertinya versi kita nih, versi saya. Ternyata yang dibikin pilihan gandanya tuh kayak ini, disesuaikan aja. Oke. Bapak mau nanya, Ya. itu udah yang 2 log 3 jadi log 18, gimana ya Pak? Bukan 18 ya. 3 pangkat 2 9. 9 ya. Ini 15 ya. Salah itu. Sudah? Coba di cross check lagi ya. Jadi duanya dipangkatin ya, gitu ya Amira. Tadi saya salah. Ya, ini udah paham kan? Jadi ini benar-benar kita apply sifat logaritma itu aja. Nah, jadi sebenarnya soalnya kayaknya sederhana gitu. Ini kebetulan bisa kita bagi, jadi tidak harus kedua ruas dilogkan. Tapi ini untuk soal nomor 4 bisa aja kita kerjainnya seperti yang pakai log kedua ruas. Tapi mungkin panjang, jadi ini kebetulan bisa diuraikan. Kebetulan aja. Ya. Sudah? Kita akan coba lagi berikutnya. 10 adalah persamaan eksponen. 4 pangkat X tambah 5 pangkat Y itu 6. 4 pangkat X per Y itu adalah 5. Silakan dicoba dulu ya. Saya berikan waktu, kalian coba aja. 2 menit untuk langkah awal, bukan sampai jawabannya. 2 menit dulu untuk dapatkan langkah awalnya kira-kira mau ngapain. Kalau udah bisa dapat jawabannya boleh langsung di chat. Kalau bisa. Ini soalnya nggak perlu panjang. Caranya nggak perlu panjang. Dalam waktu 2 menit, tapi saya kasih tahu petunjuknya ya. Oke, 1 menit lagi. I will tell you the hint. 1 menit lagi. Belum. Coba dulu aja.
Oke, petunjuknya adalah perhatikan, ini terserah ya kalian ada yang udah sama atau beda atau caranya mirip-mirip, nggak masalah, berlanjutkan. Petunjuknya uraikan pada bagian kedua. 4 pangkat X per Y 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Untuk menghilangkan per, ibaratnya gini. Kalau 2 pangkat setengah, ini. Kalau akar X adalah 2, mau cari X-nya kita apain? Kita kuadratin, gitu kan? Kalau mau pilih akar pangkat 3, kita pangkatin 3. Sementara kan ini kan sama aja kayak gini kan ya? Nah, itu kan sama aja kan? Artinya apa? Kalau ketemu bentuk per, maka kedua ruas kamu pangkatkan sebanyak pernya. Coba dulu. Jadi nanti dapatnya adalah ini. Nah, udah. Sisanya substitusikan ke step persamaan yang pertama dan kamu akan dapatkan nilai X-nya atau Y-nya. Clear kan? Mudah-mudahan nyambung ya. Oke, saya kasih 2 menit lagi sampai 34. Kalau udah bisa, oke. Ini dia udah jawabannya ya. Cek dulu ya. Bukan. Bukan itu jawabannya. Coba di cross check lagi. Oke. Sip. Ada yang lain? Satu orang udah ketemu jawabannya. Jadi petunjuknya mantap ya berarti ya. Nah, nanti kalau kalian dapat soal tuh anggap seperti saya ngasih petunjuk gitu. Jadi mikirnya udah harus ke arah sana. Amira oke. Amira betul. Mudah-mudahan seterusnya lancar terus ngitungnya. Dan tidak typo ya. Saya tuh sering typo. Sering salah ngitung. Johannes oke. Johannes betul. Siapa lagi? Anyone else?
Belum ada yang dapat? Selain kalian bertiga nih, Anindya, Amira, sama Johannes. Selain mereka bertiga. Yang lain mana? Petunjuknya udah tengah-tengah. 4x 5y. Berarti apa? 4x tambah 5y adalah 6. Ya, masukin aja berarti. Substitusi ini ke sini. Nah, saya ganti 5y-nya. Berarti adalah 4x tambah 4x sama 6. Moira, 4x tambah 4x berapa? 4x 4 pangkat x tambah 4 pangkat x berapa? Ini sama ini berapa? Tahu nggak? Mana? Zaki, berapa Zaki? 2 pangkat 4x. 2 kali. Nah, 2 kali. Bagus. Berarti gitu kan? Kalau mau cari x-nya gimana? Ya kayak tadi turunin lagi kan? Berarti x-nya adalah 4 log 3. Otomatis 1 per x-nya berarti berapa lagi? Kalau per berarti 3 log per. Oh iya, 3 log. iya, kan? 3 log 4 kan? Itu kan numerusnya. Udah. Nah, sekarang pertanyaannya untuk mencarinya gimana? Shannon? Gimana Shannon? Cari Y. Bingung? Ini 4 pangkat X kan berapa lagi? Berarti 5 pangkat Y-nya 3. Oke? It's clear ya, jelas banget. Jadi Y-nya adalah 5 log 3 sehingga 1 per Y-nya adalah 3 log 5. Akibatnya apa? 1 per X ditambah 1 per Y itu sama saja dengan 3 log 4 ditambahkan 3 log 5, yaitu 3 log 20. Begitu ya, teman-teman semuanya. Oke, dengan soal lagi ya. Nomor 10 itu kan bisa pakai pemisalan sebenarnya kan? A tambah B sama dengan 6. A sama dengan B, gitu kan? Kalau perlu, kalau enggak ya sudah. Oke, sekarang nomor 13. Ini saya pakai dulu ya. 13 silakan coba dikerjakan.
13 XY sama dengan 50. 2 log X kurang 2 log Y sama dengan 1. Oke, ini bisa harusnya. Ada yang udah selesai. Zaki. Oke, betul. Kurang dari 1 menit ya. Ini anggaplah seperti soal TPS ya. Kalau ada soal kayak gini, biasanya TPS. Karena dia itu simple. Oke, Kevin betul, Johannes betul, Anindya salah. Silahkan di cross check lagi. Mungkin salah hitung. Zaki, Kevin, Johannes. Anindya, oke, betul. Silakan nyalain. Berarti ngerjain kan? Nah, kalau ngerjain, kalau betul tuh atau salah, berarti saya tahu kan ngerjain. Taima, oke. Betul juga. Eca, oke. Moira, oke, betul. Aldi, oke. Nah, mantap. Bita, betul. Siapa lagi? Ya, boleh off cam kalau nggak stabil. Abra, Azara, oke, betul. Bisa ya? Mantap ya? Kalau udah, kita skip, ini udah selesai. 14. Caranya saya nggak masalah, I don't care. Yang penting kan udah bisa dalam waktu yang dalam waktu yang lumayan singkat, udah bisa, berarti udah bagus, gitu ya. Karena masalah cara itu kan nggak harus takut seperti yang saya tulis. Nah, dengan cara yang sama, kita ke soal nomor 14. Oke. Nah, perbedaan dari soal nomor 13 dan 14 itu apa? Nah, sama kayak tadi. Nah, kalau soal nomor 2 itu adalah sistem persamaan eksponen yang kamu harus uraikan untuk dimisalkan. Tadi ya, nomor 2. Kalau misalkan nomor 14, nah nomor 14 itu logaritma. Logaritma ini kita perbedaan soal nomor 13 dan 14. 13 itu log X di variabel X dan variabel Y, logaritmanya itu mempunyai basis yang sama.
karena basis yang sama, kita bisa combine 2 log X per Y. Gitu kan? Ini enggak, ini beda. Ini 3, ini 2. Kalau begini, mau tidak mau kita harus gunakan pemisalan. Pemisalannya tentu saja 3 log X-nya itu A, 2 log Y-nya itu B. Masalahnya adalah bentuk keduanya ini tidak menunjukkan appearance yang 3 log X dan 2 log Y, ya kan? Nggak kayak gitu. Berarti tujuannya sekarang goalsnya adalah kalian uraikan persamaan kedua supaya dia memuat bentuk 3 log X dan 2 log Y. Harus ada itu, baru bisa komisalin. Saya beri waktu 2 menit. Uraikan dulu persamaan kedua. Kalau lancar, boleh langsung kerjain aja. Ya, silakan. Uraikan supaya ada bentuk 3 log X dan 3 log Y. Zaki, oke, betul. Ya. Empat belas bukan. Kevin salah. Oke. Yang penting harus dapat ya jawabannya ya, jangan tebak-tebak. Eca betul. Amira salah. Siapa nih? Anindya betul. Oke, saya tanya dulu ya. Bentuk penguraian ini apa? Berapa? Zaki aja berapa? 2 kali 3 log X min
min 1, min kurung 4 log 4 4 log 4, ditambah 4 log Y kuadrat. 4 log Y kuadrat. Nah, ini 4 log Y kuadrat itu berapa? 2 log Y. 2 log Y. Karena ini 2 pangkat 2, ini 2 per 2. Gitu ya. Yang lain udah tahu ya. Ini min 1 plus 2 log Y sama dengan 1 jadi 2, 3 log X kurang tambah. Ini kurang dong. Oke, jadi ini persamaan pertamanya menjadi A tambah B 4, 2A kurang B 2. Gitu aja. Simpel ya? Nah, tinggal tambahin 3A-nya adalah 6, A-nya adalah 2, padahal A-nya itu 3 log X, jadi X-nya adalah 9. Karena A-nya 2, berarti B-nya juga 2. Berarti kita punya ini adalah 2 log Y. Y-nya adalah 4. So, X kurang Y-nya adalah 5. Oke. Just the same, caranya sama saja. Oke. Sekarang kita pengayaan. Coba soal yang sedikit ribet. Nomor 11. Number 11. Number 11. Number 11. Bebas, caranya saya beri waktu 5 menit, kamu pikirkan sendiri dulu. Nomor 11, kita punya 4 log X dikurang X log 16 sama dengan 7 per 6 dikurang X log 8. Utak-atik. Ini adalah gaya bebas. Nanti baru saya kasih insight. Saya belum ngerjain juga, jadi kita bareng-bareng aja.
Belum, silakan. Satu menit lagi aja. Oke, coba dulu ya. Pertama, kamu lihat di sini ada X log 16, ini ada X log 8. Harusnya mereka bisa disederhanakan dulu, ya kan? Karena basisnya sama. Itu yang pertama, ya. Jadi saya bisa tulis 4 log X sama dengan 7/6 kurang ditambah X log 16 X log 8. Kita punya
Gitu. Oke. Nah, tapi kan ini X log 2. Ini mirip-mirip, tapi kita bisa membalikkan dia kan. Tapi masalahnya ini 4. Jadi kalau mau dibalikin dulu boleh. Nah, tuh. Sehingga ininya 4 akan ke depan 2 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 2, gitu kan? Jadi X log 2. Berikutnya, udah tahu kan harus gimana kan? Tinggal dimisalkan aja, nanti jadi persamaan kuadrat. Oke? Silakan lanjutkan. Jadi langkah awalnya itu simpel. Mindsetnya adalah sederhanakan yang bisa disederhanakan, baru cari kesamaannya. Kira-kira kita bisa bawa ke arah mana? Gitu. Berapakah X1 kali X2? Bisa? Kita punya apa di sini? 1 per 2A, 7 per 6, tambah A, kalikan dengan 6A aja, kita punya 3, 7A, 6A kuadrat. Berarti 6A kuadrat tambah 7A kurang 3 itu 0. Kita ingin mencari X1 dikali X2. X1 X2. X1 kali X2 berarti kita apakan faktorisasi ini? A-nya itu X log 2. Oh, kebalik berarti persamaannya. Karena X1 X2-nya itu kan variabel kita. Jangan di atas, itu kebalik jadi susah. Itu kayaknya ya. Yang membuat itu bermasalah. Jadi lebih baik kita ubah dia ke bawah X-nya. Jadi kita punya dibaliknya kebalik. Di sini. Harusnya ini biarkan setengah kali 2 log X. Ini adalah 1 per 2 log X. Biar X-nya di bawah, jadi lebih gampang cari X-nya. Oke, jadi kita punya setengah A, 7 per 6, tambah 1 per A,
Berarti kita kalikan 6A juga. Kita punya 3A kuadrat sama dengan 7A tambahin 6. 3A kuadrat kurang 7A kurang 6, 0. Berarti kita dapat A1 ditambah A2. Kenapa harus ditambah? Karena pertanyaannya itu X-nya dikali. Itu ya. XA itu kan yang 7/3, 7/3. Betul, hitungan saya. Berarti ini adalah 2 log X 1 tambah 2 log X2 7/3. Berarti 2 log X1 X2 7/3. Berarti X1 X2 adalah 2 pangkat 7/3 atau 2 pangkat 2/3 atau 4 akar pangkat 3 dari 2. Sip. Silakan di cross check. Anissa betul. Saya belum hitung tadi. Pak, kalau duanya di atas itu nanti bakal nggak ketemu ya, Pak? Atau gimana? Kalau tadi kan kita kebalik ya, X-nya di atas kan. Kalau X-nya di atas, nanti kita dapatnya apa tadi ya pas X-nya di atas? 6A kuadrat ditambah 7A kurang 3, gitu kan. Nah itu susah dapetinnya. Karena kalaupun kita dapat A1 tambah A2 atau A2 atau A1 kali A2, kita tidak bisa menyederhanakan si X-nya. Kenapa? Karena X-nya di atas. Nah, gitu. X1 log 2 tambah X2 log 2, ini juga X1 log 2 dikali X2 log 2, dan itu tidak ada penyederhanaannya. Kenapa? Karena jatuhnya X-nya itu jadi basis kan. Nah, jadi mungkin akan lebih baik kalau ada, berarti ini jadi catatan kita semua ya. Jadi catatan kita semua bahwa kalau ada persamaan yang membutuhkan utak-atik atau bisa dibolak-balik, lebih gampang, bukan lebih gampang, memang harus variabelnya itu di bawah. Jangan main X log 2, tapi mainnya 2 log X. Itu tipsnya. Oke? Jadi, kalau 2 log X, kita ingat sifat-sifat logaritma itu kan main di bawahnya. Atasnya kan basisnya tetap kan, yang bawahnya aja kan. Nah, makanya ketika A1 tambah A2, logaritmanya ditambah, dalamnya bisa saya kalikan. Dan itu langsung mengarah ke jawaban itu. Gitu. Tapi ini nggak bisa. Paham ya? Jadi emang itu tipsnya, jangan diarahkan ke X log 2, tapi 2 log X. Itu jadi catatan untuk kita semua, untuk saya juga. Oke. Oke, nomor 6 itu soal UTBK tahun 2021. Soalnya susah. Kenapa? Karena kalau kamu lihat soal nomor 6, baik itu eksponen, basisnya atau pangkatnya itu ada variabelnya. Jadi enggak kayak biasa kan, kayak jelas ya 2 log X atau 2 pangkat X, 3 pangkat Y atau X kuadrat, ini tuh enggak. Jadi dia itu X pangkat Y. Jadi otomatis itu membuatnya agak ribet. Nah, kita akan coba lihat bareng-bareng solusinya. Ini saya fotoin dulu nih. Sebentar ya.
Oke, let's see. Soal nomor 6. Kita punya X-nya positif, lebih dari 1, Y-nya positif. X, Y sama dengan X pangkat Y. Kemudian X per Y adalah X pangkat 5Y. Ini kita harus memutuskan bagian mana yang harus disederhanakan untuk distribusi ke yang lain, gitu kan? Apakah persamaan pertama yang saya sederhanakan atau persamaan kedua? Itu yang harus kamu kerjakan, oke? Tetapi mau yang pertama atau yang kedua sebenarnya nggak masalah. Kenapa? Karena kita bisa menyatakan X menjadi variabel yang lain, bisa X menjadi Y atau Y jadi X sama aja. Contoh, silakan diperhatikan. Misalkan saya memutuskan untuk menyederhanakan yang pertama, saya substitusi yang kedua. Berarti gini, XY itu X pangkat Y, berarti Y itu X pangkat Y dibagi X, atau bisa kita pandang X pangkat Y min 1. Setuju kan? Nah, dari sini kita masukin ke urutan kedua. Jadinya apa? X per Y. Terus dulu lah ya. Itu. Nah, kan Y-nya udah jadi X. Berarti kita punya ini. X pangkat Y min 1. Nah, berarti kita bisa punya X pangkat 1 dikurangin ini. 1 dikurangin Y min 1 berarti 2 min Y. Nah, itu. Nah, ini yang kayak biasa sebenarnya, cuma dia masalahnya X saja, X sama Y. Kalau misalkan X-nya pakai angka kan gampang kan? Cuma dia pakai Y, pakai X sama Y gitu. Makanya agak ribet. Nah, karena udah sama-sama X, berarti kita harus ambil atasnya gitu. Jadi 2 adalah 6Y, Y-nya adalah 1/3. Kalau dapat Y, mau mencari X di sini masukin gitu. Jadi 1/3 sama dengan X pangkat 1/3 dikurang 1. Berarti min 2/3 toh? Nah, mencari X berarti kita harus perdan gitu. Jadi 1/3 sama gini aja. 1/3 sama dengan 1 per X pangkat 2/3. Kali silang X pangkat 2/3 sama dengan 3. X kuadratnya adalah 27. Dipangkat ke 3. Pertanyaannya apa? Berapakah X kuadrat tambah 3Y? Jadi kita punya X kuadrat tambah 3Y sama dengan langsung 27 tambah 1, yaitu 28. Jelas? Ya? Nah, sekarang misalkan kita coba yang cara yang kedua. Bisa nggak kalau saya uraikan yang ini? Bisa aja. Jadi X per Y adalah X pangkat 5Y. X berarti gini, X per X5Y sama dengan Y, Y-nya kita naikin gitu. Kita tidak mungkin ubah X, nggak mungkin jadi X sama dengan. Kenapa? Karena baik di persamaan yang pertama atau persamaan kedua, yang pangkatnya tunggal itu hanya Y. Di sini Y-nya pangkat 1, ini Y pangkat 1, ini ada X pangkat Y, X pangkat 5Y. Ini kan kelihatan kan? Kamu bisa ngelihat itu bahwa yang pangkatnya 1 itu cuma si Y. Berarti ini yang memasukkan ke sana gitu ya. Jadi Y-nya adalah X pangkat 1 kurang 5Y. Substitusi yang kedua, yang pertama X kali Y. Itu X pangkat Y, X dikali Y adalah X pangkat Y. X pangkat 2 kurang 5Y adalah X pangkat Y, sama. Dan itu sama. Jelas? Jadi bisa dilihat melihat sesuatu yang apa ya? Petunjuknya tuh di sini. Ini X-nya X, tapi ini ada pangkatnya. Ini X, tapi ini ada pangkatnya. Sementara untuk bagian Y-nya dua-duanya itu tunggal. Nah, berarti kita hanya bisa membentuk Y sama dengan baik dari persamaan pertama atau persamaan kedua. Itu ya. Dengan cara yang sama kita masih ada waktu, udah habis. Oke? Cukup, jadi begitu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti untuk latihan
tambahan wajib kan udah dibentuk kelompok sesuai dengan yang kalian bentuk sendiri, ya kan? Mudah-mudahan ini saya benar-benar saya tegaskan kalau kalian buat kelompok sendiri, awas aja kalau kalian masih diem-diem ya. Ini udah diskusi loh. Diskusi itu wajib bersuara. Karena orang nggak akan diskusi kalau cuma diem-diem diskusi dengan dirinya sendiri. Iya Pak, saya mau ngerjain masing-masing baru nanti cocokkan jawaban. Itu bukan diskusi, itu namanya cocokkan jawaban. Diskusi itu kita memberikan argumen kepada teman-teman, kita bertanya, kita menjawab. Jawab juga nggak harus benar, karena justru dengan di forum itu, dengan melemparkan argumen kita di forum, forumlah yang akan mengoreksi kita benar atau salah. Kan kita nggak tahu kan teman-teman kita yang diam-diam itu ternyata misalkan dia pinter, atau ternyata yang banyak ngomong misalkan ternyata banyak kelirunya. Nah gitu, jadi makanya kita saling membetulkan aja. Jangan diam-diam sendiri-sendiri ya kalau ada diskusi. Dan juga nanti untuk bahan diskusi minggu depan untuk dijawab matematika itu adalah soal ini yang bagian paket kedua. Oke? Paket 2-nya otomatis jadi bahan diskusi. Kalau ada waktu mah di weekend ini Sabtu Minggu kalian coba kerjain aja dulu. Kalau bisa, kalau mau mandiri ya. Kalau enggak pun nanti ya pasti forum aja. Ingat, diskusi itu 2 arah. Meskipun pada akhirnya kan memang Pak Randy bilang kemarin mungkin instruksinya siapa yang dalam tanda kutip lebih bisa mengajarkan teman-temannya yang nggak bisa. Masalahnya itu bukan yang orang ini, masalahnya itu orang yang bisa itu nggak serta-merta bisa ngajarin orang lain, itu kekurangannya. Itu kan? Hanya karena kita bisa bukan berarti kita bisa ngasih tahu orang dengan gampangnya, karena kadang kita tuh bisa untuk diri kita sendiri tapi kita nggak bisa deliver informasi dengan baik, itu bedanya gitu ya. Dan juga ada orang yang nggak bisa tapi dia ngomongnya bagus, misalkan penyampaiannya bagus, makanya kalian saling lengkapi aja, makanya diskusi begitu, sistemnya diskusi lagi, jadi diskusi bukan jadi mengajar gitu ya. Diskusi aja seperti TPS kan, seperti hari Sabtu, oke? Gitu aja ya, kayak hari Sabtu aja kan, santai kan hari Sabtu kita TPS kan, kayak Amira atau Moira ya, kalau di 3 SMA 1 Moira teman-teman yang di situ mungkin ngerjain masing-masing dulu baru diskusiin, cuman nggak masalah. Yang penting kan tuh senyamannya dan lancar dan jalan dan terjawab soal itu. Kalau nggak bisa baru kita lemparkan ke gurunya gitu, baru tanya gurunya. Jangan apa-apa nomor 1 langsung guru itu lah jadinya terjawab semuanya nanti ya. Oke, itu aja, itu pesan dari saya. Mudah-mudahan di waktu yang tersisa semakin mepet ini makin bagus belajarnya. Untuk yang undangan masih sebulan ya pengumumannya, jadi kita tunggu aja kabar baiknya. Yang UTBK fokus UTBK sebaik mungkin. Oke, pelan-pelan, biar pelan asal selamat itu tidak menjamin kita bisa ngerti juga karena waktunya terbatas. Jadi boleh pelan tetapi ya disesuaikan aja waktunya. Ya, kalau terlalu lambat itu belum tentu selamat juga karena kamu ketinggalan namanya. Oke, jadi hati-hati belajarnya, ya seperti pepatah yang tadi, hati-hati sih intinya, atur waktu kalian sebaik mungkin. Kalian yang punya waktu, kalian yang punya usaha, kalian yang tahu kemampuan kamu, kalianlah yang ngatur. Guru bimbel, guru sekolah, orang tua itu hanya kasih motivasi aja. Yang tahu kekuatan dan kelemahan itu cuma kalian sendiri. Jadi yang ngatur waktu berdirinya juga kamu sendiri. Itu ya. Oke, kita akhiri. Selamat malam semuanya. Thank you.